Sambil terima kasih. Sambil kita sharing, mungkin ada baiknya saya ada sharing sebentar gitu ya mengenai background saya sebenarnya akuntansi semua. Jadi S1 maupun S2 saya akuntansi di Stesia ya, Stipak di Stipak ini. Saya lulusan tahun 2010 ya untuk S2-nya ya, sambil kerja karena ya. Nah, apa namanya? Baik, terakhir tadi yang saya jelaskan ya, background saya kebanyakan memang pekerjaan saya banyak di bidang akuntansi, tapi tidak akuntansi murni sebetulnya gitu ya. Jadi dari pekerjaan ini ada juga yang sistem informasi gitu ya. Jadi terutama di bidang ini ya, di spill ini sama di Lokamaja Logistik ini betul-betul mengandalkan big data gitu, benar-benar menganalisis big data. Jadi akuntansi ini sudah berkembang ya teman-teman ya. Jadi akuntan ini tidak hanya belajar tentang akuntansi literasi aja, tapi kemudian kita sudah berkembang ke arah big data sekarang. Jadi mulai bermain dengan big data itu juga cukup cukup panjang gitu ya. Jadi terutama di Kamaja Logistik ini dari pengalaman saya itu mengolah big data itu sampai kemudian menjadi sebuah reporting ya yang kemudian dipakai untuk perusahaan itu ternyata melalui beberapa tahapan ya sampai kurang lebih mungkin setahun 2 tahun ya baru kemudian akhirnya berjalan smooth ya, artinya reportingnya itu berjalan dengan smooth itu untuk investor dan BOD ya. Jadi memang tantangannya sekarang sudah berbeda. Jadi akuntan itu harus belajar secara holistik ya. Jadi view-nya memang sudah berbeda. Kalau lulusan dulu ya, setelah lulus akuntansi dulu, awal-awal dulu di tahun berapa ya, sekitar 2002 ya, saya lulus itu di S1 itu 2002, kerja awal itu saya ngerasain akuntan itu ya mulai dari pembukuan itu ya, mulai dari pencatatan transaksi, jurnal-jurnal itu ya. Nah, kemudian setelah tahun yang saya ingat ya, setelah mungkin tahun 2010 ke atas ya, 2010 ke atas, itu sudah mulai peran akuntan itu berbeda, teman-teman. Berbeda, sangat berbeda sekali. Mereka sudah belajar soal sistem kan ya, jadi mereka menggunakan sistem ya, semuanya sudah pakai program gitu ya, sudah pakai web base gitu. Jadi apa yang dibutuhkan dari akuntan adalah analisisnya yang dibutuhkan. Jadi tidak lagi menjadi operator seperti dulu ya, jadi menjurnal, kemudian memasukkan data-data, sudah tidak seperti itu ya, sudah tidak seperti itu. Jadi sudah mulai beralih ke problem solving dari sebuah perusahaan gitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu akan men-challenge teman-teman nanti kalau misalkan lulus ya. Biasanya men-challenge begini, apa sih pengalaman yang kamu dapat di universitas gitu ya. Apa yang dapat kamu di universitas itu seperti apa. Jadi di universitas belajar tentang literasi akuntansinya gitu ya. Tapi kemudian apalagi gitu selain literasi akuntansi, karena ketika lulus ya semuanya bisa akuntansi. Tapi kemudian ini ada teknologi sekarang nih. Seberapa jauh akuntan ini bisa menggunakan teknologi ini gitu, mempergunakan teknologi ini untuk dirinya menjadi berkembang ya. Jadi untuk bisa mensupport dari dari perusahaan gitu ya. Nah, holistik cuma itu. Nah, kan spesifik akuntansi ketika mungkin saya tidak tahu ya teman-teman, mungkin pas waktu nanti mau lulus ini mungkin banyak pilihan gitu ya, banyak pilihan. Nah, akuntansi itu sebenarnya tetap satu, akuntansi majornya satu gitu ya. Mulai dari dulu awal penciptaan akuntansi muncul itu sampai dengan hari ini pun sama sebenarnya, konsepnya sama, hanya kemudian berpindah-pindah. Misalkan istilahnya ada financial accounting gitu ya. Kemudian ada istilahnya auditing gitu ya. Kemudian forensic accounting. Nah, ini bidang yang saya tekuni di PT Spill adalah ini, forensic accounting. Jadi waktu itu pengalaman saya adalah bukan lagi
pencatatan seperti itu. Jadi lebih ke case ya, menyelesaikan banyak case gitu ya. Jadi di satu perusahaan itu banyak penyimpangan, banyak fraud gitu ya. Kemudian bagaimana cara cara menutup celah itu. Jadi yang diharapkan oleh perusahaan itu gitu ya. Jadi itu satu project ya. Jadi menutup menutup celah-celah itu. Apa yang dilakukan? Ya kita menggunakan forensic accounting tadi. Jadi menggunakan sistem accounting yang berjalan di perusahaan itu seperti apa? Apakah ada yang celah atau ada lubang di sana atau seperti apa sehingga pengendaliannya kurang, maka itu akan menjadi permasalahan yang harus ditutup gitu ya. Nah, kemudian manajemen accounting beralih waktu itu di Gamma Jaya Logistik ya. Di sini lebih banyak di manajemen accounting, jadi strategik bagaimana laporan keuangan atau data-data reporting management itu dipakai untuk menjadi sebuah langkah strategi perusahaan masa depan. Nah, bahkan sampai 10 tahun. Bahkan saya pernah diminta untuk bagaimana sih prospektus perusahaan 10 tahun ke depan. Nah, itu tugasnya manajemen accounting nih, manajemen accounting. Jadi kita banyak berkutat dengan database ya, database perusahaan dari cabang maupun induk perusahaan. Jadi ini jadikan satu. Nah, accounting pun juga harus punya pengalaman untuk pengolahan data seperti ini gitu ya. Jadi database mulai dari laporan keuangan, kemudian data penjualan, data SDM gitu ya. Jadi campur jadi satu ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu skill yang mesti harus ditambah gitu ya ketika nanti ketika sudah mulai masuk ke dunia industri gitu. Nah, nggak di dunia industri aja sebenarnya. Sekarang entrepreneurship pun juga manajemen accounting ini juga akan dipakai gitu ya. Kemudian ada accounting tax ya, akuntansi perpajakan ini pun juga berbeda kan antara komersial dan fiskal ini kan ya. Jadi kan pasti ada perbedaan. Nah, kemudian ada accounting for banking sama sebenarnya. Jadi ada accountingnya tetap sama, hanya ini diperlakukan di banking gitu ya, di perbankan gitu. Nah, kemudian international accounting ini mungkin lebih banyak ke mungkin teman-teman di sini accounting mungkin sudah paham IFRS ya, yang standarisasi internasional ya. Jadi ya modelnya seperti itu ya. Kurang lebih aturan standar yang dipakai untuk seluruh dunia itu seperti apa gitu ya. Internasional, berlaku internasional seperti apa. Kemudian ada yang education accounting ya, seperti saya ini sekarang educational accounting, dulunya praktisi, kemudian saya nyemplung ke dunia kedosenan, yaitu mengajar tentang accounting nggak jauh-jauh. Nah itu ya ini karena memang saya juga ada perencanaan untuk studi lanjut lagi ya, jadi meneruskan lagi untuk S3. Nah kemudian budgeting. Nah ini juga saya ada pengalaman juga di sana. Ternyata budgeting ini apakah hanya hitung-hitungan budgeting saja? Ternyata tidak, teman-teman. Jadi budgeting di sini artinya kita mampu memforecasting perusahaan itu dengan tepat. Itu yang paling susah adalah teman-teman membuat asumsi, kemudian mendalami perusahaan, mendalami pengalaman perusahaan selama kurun waktu beberapa tahun ke belakang, itu yang menjadi salah satu tantangan challenge di budgeting ini gitu ya. Gimana budgeting ini pengendali juga perusahaan. Jadi perusahaan itu pengen punya visi apa, pengen misinya seperti apa, itu tercurah di sini. Itu ya. Jadi ini yang jadi pengendali sampai nanti nyampe di visi dan visinya. Kemudian ada accounting information system juga, ini waktu itu kita dapat project juga, saya juga dapat project untuk menyelesaikan sistem yang tadi ya menutup celah itu ya. Jadi gimana sih AIS ini bisa berjalan gitu ya. Kalau misalnya nggak berjalan pasti ada kecurangan pasti. Nah, kita menggunakan accounting information system. Kemudian cost counting ya. Ini di financial controller ini juga sangat dipakai ya, di mana kita meneliti biaya perusahaan, kemudian mengendalikan biaya perusahaan sampai di tingkat level yang diinginkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung disela aja nggak apa-apa gitu ya. Ada kolom chat nanti bisa langsung
tanyakan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi dan peran dalam pekerjaan sebagai akuntan ini tadi memegang kendali urat nadi perusahaan. Kalaupun nanti teman-teman punya usaha, itu ini juga menjadi apa namanya menjadi kendali juga ya teman-teman. Ini juga dipakai juga ya teman-teman. Nggak di perusahaan, nggak di usaha, di wira swasta juga dipakai juga. Nah, kemudian yang kedua perannya ya mengambil keputusan ya untuk pengelolaan perusahaan di masa depan berdasarkan data. Ini saya kata garis bawahi juga berdasarkan pada data. Jadi teman-teman accounting ini tidak pernah lepas dari data. Pasti yang ditanya gimana sih tahun ke belakang itu seperti apa, prospeknya seperti apa, sehingga teman-teman bisa melihat di masa depan gitu ya, seperti apa perusahaannya. Nah, tentu yang tadi saya bilang persyaratan kalau di industri 2021 ini ya kebetulan yang kami lihat adalah kami sebagai pengajar tapi kami juga praktisi juga gitu ya. Kami lihat yang pertama memang persyaratan yang diperlukan keahlian itu lebih banyak ke pertama keahlian akuntansi dasar. Itu mostly ya, selalu pakai itu ya. Kemudian ini pasti nih dasar nih ya. Jurnal ini udah mereka untuk industri mereka udah nggak diragukan lagi lah, pasti mereka sudah menjadi poin pertama ini. Kemudian sistem informasi akuntansi. Nah, ini yang kedua. Jadi bagaimana membekali teman-teman atau mahasiswa ini sebelum lulus itu punya pengalaman sistem informasi akuntansi, entah itu ikut project atau ikut apa namanya kegiatan di luar kampus ya mungkin ya, project dengan dosen atau apa. Ini mungkin sangat membantu sekali untuk membuka wawasan gitu ya. Nah, kemudian masalah software akuntansi ya. Nah, ini software akuntansi ini juga penting. Yang terpenting sebenarnya adalah konsepnya, bukan secara teknisnya. Karena teknisnya biasanya ya yang menggunakan biasanya menggunakan pegawai yang modelnya ya udah nggak perlu S1 ya untuk mengerjakan itu ya. Tapi yang terpenting itu adalah konsepnya dari software itu. Jadi bermacam-macam software yang muncul ya, ada Mayop gitu, kemudian ada Accurate, saya pernah pakai dua itu, kemudian ada apa? Ada satu lagi program itu yang saya pakai di perusahaan yang terakhir ini apa ya waktu itu bundling ya, program bundling saya lupa ini teman-teman. Itu juga apa namanya cukup rumit untuk membaca ininya. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah bisa membaca proses dari sistemnya itu seperti apa yang dibutuhkan. Karena nggak ayal ketika misalkan di launchingkan gitu ya, angkutan ini dipanggil semua, teman-teman, dipanggilin semua. Terus mereka diminta untuk ini kok ada permasalahan ini ya di sistemnya. Nah itu harus bisa memberikan solusi seperti itu. Nah kemudian perpajakan ini yang pasti ya, teman-teman, ini masih juga menjadi poin ya. Perpajakan juga yang terakhir adalah analisis big data. Kenapa saya tuliskan begini? Karena memang dari beberapa pengalaman itu yang saya alami adalah memang pegawai harus, kalau misalkan mau di dunia profesional memang harus seperti ini, teman-teman. Kalau di beberapa tahun terakhir ini yang saya apa namanya lihat ya, juga saya alami juga gitu ya. Ini akan jadi apa namanya poin bagi teman-teman yang nanti akan apa namanya berkiprah di dunia ini gitu ya. Nah, mungkin sedikit aja ya teman-teman ya. Selanjutnya mungkin kita bisa apa ya istilahnya saling sharing atau diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyain atau ada yang mau silakan, monggo silakan. Saya juga ingin dengar juga dari teman-teman nih yang semester 5 ya. Ya, kebetulan dosen di tempat kami ya yang akuntansi ini banyak kan juga mengambil S3 di UNER ya. Kuliah juga di UNER. Oke, mungkin Keisha ada pertanyaan ya, silakan. Oh, ini baru masuk.
Ya. Atau ada satu lagi ini. Tadi keluar juga. Atau mungkin bisa sharingkan nih, nanti itu ingin jadi apa? Mungkin kalau sudah lulus nanti akan kebayang di dunia apa nih? Ya, Putri kuliah akuntansi juga. Akuntansi UNER. Ya. Oh, mereka berdua UNER ya? Yesus juga UNER kan? Teman seangkatan lah. Ya. Oh, alah. Oke. Iya, oke. Buat nih teman-teman Kesia sama dia ada pertanyaan nggak kira-kira buat akuntansi, buat materi akuntansi ini? Ini kan keren banget nih tadi Mas Yopi udah nyampein banyak tuh, dan pengalaman pekerjaannya juga yang paling wow. 18 tahun guys, pengalaman pekerja akuntansi. Mungkin kalau belum ada, aku mau tanya dulu nih, karena aku sendiri yang mungkin di room ini yang paling sedikit ya pengetahuannya tentang akuntansi sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang mau aku tanyakan untuk akuntansi. Pertama ini, tadi kan udah ditampilin dari Mas Yopi perihal skill yang dibutuhkan untuk akuntansi, skill-skill kayak apa, software akuntansi, untuk apa aja tadi kok, untuk ya itu tadi yang. Nah, itu kan tadi masuk di hard skill ya Mas ya. Kalau saya ingin tanya, kalau soft skill nih, kira-kira di soft skill apa yang dibutuhkan untuk field pekerjaan akuntansi? Nah, ini connect dengan pengalaman saya ya di sebelumnya di PT Nilamport ya. Jadi di Nilamport itu kita diberikan tugas sebagai leader di sana gitu ya, dipegang di bidang accounting, kemudian finance dan tax, itu pegang seluruh keuangan, perputaran keuangan di sana. Yang pertama memang kalau di soft skill ini komunikasi itu nomor satu. Komunikasi, bagaimana teman-teman bisa belajar komunikasi, kan banyak ya, ada di YouTube sekarang banyak nih bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang punya jabatan lebih tinggi. Nah, kebetulan waktu itu pengalaman saya adalah saya banyak berhubungan dengan orang Pelindo, karena di ini bisnis kita ini adalah mengelola dermaga gitu. Jadi banyak berhubungan dengan Pelindo, dan di Pelindo itu banyak orang-orang tanda kutip ya, yang orang-orang yang penting ya, dulu dari entah itu dari dari dinas apa, kemudian mereka terakhir biasanya ada di Pelindo 3 gitu, dan itu saya ketemu di level paling tertinggi, jadi banyak berhubungan dengan mereka, jadi banyak berhubungan dengan GM di sana gitu ya, dan kita bisa membawa diri, yang pertama itu, jadi bisa berkomunikasi, bisa membawa diri, bisa istilahnya skill khusus ini yang mungkin kayak orang marketing itu loh ya. Jadi pinter apa ya istilahnya, pinter ngomong juga gitu ya, artinya pinter ngomong, pinter mencari celah, pinter mencari ini juga. Nah itu biasanya didapat karena banyak pengalaman. Jadi banyak pengalaman ngobrol dengan banyak orang-orang yang penting, banyak orang-orang yang di level yang strukturnya lebih tinggi ya, artinya kayak ada direktur, megang saham. Nah, kebetulan kita waktu itu sangat, bahkan sering ya, karena setiap hari itu pasti berhubungan dengan mereka gitu. Jadi itu yang membawa akhirnya kita berbicara dengan bapak atau ibu yang sudah di level itu tidak pernah merasa takut atau tidak merasa, bahkan menjadi teman gitu ya. Bagaimana sih cara bisa menjadi teman? Nah, itu semua pekerjaan jadi lancar, teman. Kalau sudah bisa komunikasi, itu yang pertama kalau saya bilang. Terus kemudian networking. Jadi tidak melupakan orang yang sudah pernah kita kenal. Jadi kita selalu keep kontak gitu ya dengan orang-orang ini gitu ya. Walaupun nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, tetap kontak, menjaga hubungan. Nah, itu yang saya lakukan gitu ya. Kadang-kadang ngajak makan gitu ya. Jadi hal kayak seperti ini tuh simple tapi ternyata penting gitu ya. Jadi masalah apapun ternyata bisa diselesaikan hanya dengan hal seperti ini, teman-teman. Karena baik orang-orang itu mengenal kita di awal 5 menit pertama. Ketika 5 menit pertama kita ngobrol ternyata dapat gitu ya.
Terus mereka bisa mengenal, wah kita masuk sudah ke semua bidang, apa yang diomongkan itu bisa nyambung. Nah, kemudian networking-nya. Networking kalau Anda di bidang akuntansi, perbanyaklah networking dengan orang pajak. Perbanyaklah dengan konsultan pajak, konsultan keuangan. Jadi waktu itu memang saya bangun gitu ya. Saya bangun networking dengan orang-orang seperti ini. Jadi saya punya networking dengan konsultan pajak itu, kemudian saya perbanyak networking dengan kantor pajak di KPP ya, KPP. Konsultan kan berbeda ya, jadi konsultan dengan KPP itu saya perbanyak. Kemudian konsultan akuntan publik juga ini saya punya ikut di sana gitu ya. Jadi ya ini yang akan mendukung teman-teman dalam kerjaan gitu. Ini akan mendukung teman-teman. Informasi apapun terkait tentang informasi di dunia accounting pasti mereka akan share. Aturan-aturan terbaru, kemudian aturan perpajakan, kita mesti di-share gitu ya. Kemudian diajak ngobrol, terus diajak kalau ada studi kasus atau yang dialami oleh orang lain, biasanya di-share ke kita juga. Nah, itu kan kita jadi aware ya. Perusahaanku ini ada terkait masalah ini enggak? Nah, enaknya adalah kalau networking kita lebih banyak seperti itu di orang-orang yang konsultan ini, di lingkungan lini konsultan ini, enaknya adalah kadang-kadang ya jujur ya kita nggak ada hitung-hitungan uang gitu ya. Jadi karena merasa memang mereka mengenal gitu ya. Artinya kenal deket terus akhirnya jadi nggak ada lah istinya dicas berapa apa itu jadi berbeda. Tapi ini sungguhan saya juga merasakan gitu ya. Padahal saya juga pernah mengalami hal yang serupa, permasalahan gitu ya. Terus kemudian saya tanya, mereka dengan santainya, oke kita ketemu ngobrol di mana gitu, kita ngomong bareng gitu. Nggak bayar teman-teman. Jadi saya tinggal saya dengan gampang ya gitu ya. Oke. Ya mereka juga santai slow karena memang udah ini akrab gitu ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin tadi soft skill-nya ya itu ya mungkin yang terpenting ya, selain nanti yang teman-teman dapat sambil jalan gitu ya. Artinya yang terpenting ada dua hal itu sih yang menurut saya paling pokok gitu ya. Untuk perkembangan karir ya, untuk perkembangan karir. Ya. Dan tambahannya mungkin teman-teman konsultan ini biasanya ngasih informasi tentang contoh kayak teman-teman mau meningkatkan karir gitu. Peningkatan karir mungkin menambah gelar gitu ya. Saya ingin ahli di bidang perpajakan misalkan. Nah, ini langkahnya gimana sih? Kadang-kadang kan kita buta ya. Artinya mereka akan nuntun, gini aja Pak Yopi ngambil sertifikasi ini dulu. Nanti sertifikasi ini bisa diambil di Jakarta gitu. Terus kemudian nanti setelah lulus ini Bapak nanti ambil sertifikasi ini. Nah, terus mereka juga sharing sertifikasi apa yang sekarang mungkin dibutuhkan oleh industri ya, yang mungkin gajinya paling mahal nih. Nah, misalkan gitu. Nah, mereka akan ngasih tahu loh dengan terbuka gitu. Oh, ini loh. Ini sekarang ini perpajakan ini penting, ikut USKP aja Pak. Nanti Bapak punya nomor register, nanti Bapak bisa jadi rekan gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman. Tinggal kita yang jalani mau atau enggak. Nah, itu dia. Mungkin itu ya yang bisa saya sharingkan ya. Oke, terima kasih banyak Mas Yopi. Ya. Jadi ini ya banyak banget soft skill yang mungkin nggak di bidang akuntansi aja ya Mas, bisa diterapkan hal-hal ini. Jadi sangat berguna banget sih. Betul. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain terkait akuntansi atau mungkin terkait kuliah nih, karena teman-teman di sini kan kuliahnya juga kebetulan nyambung akuntansi. Mungkin ada cerita apa, ada apa yang mau dikorelasikan dengan di bidang akuntansi, pelayanan apa kayak gitu, silakan. Kita sharing bentuknya di sini, nggak webinar kok ya. Enggak, bukan. Kita sharing aja. Biasanya banyak yang killer ya di sana ya. Banyak yang killer. Nggak apa-apa open mic aja, nggak apa-apa. Kita kan cuma berempat ya, jadi bisa open mic aja, nggak apa-apa. Jadi ini yang saya sampaikan di mahasiswa di tempat
di tempat saya ya, jadi di Ciputra ya. Jadi kita itu saya sering bilang gitu ya. Jadi teman-teman kalau lulus itu tidak hanya kita ngerti akuntansi aja gitu loh. Karena lulusan teman-teman kalau sudah lulus akuntansi itu di tempat lain pun lulusan akuntansi juga sama loh, banyak yang cuma ngerti akuntansi, jadi harus ada satu hal yang lebih. Jadi kekhasan daripada masing-masing individu itu apa? Nah itu masuk soft skill juga ya. Jadi kekhasan apa? Jadi misalkan saya kuliah akuntansi, tapi kekhasan apa yang disukai gitu. Kalau saya lebih cenderung ke sistem informasi. Ya, saya suka tentang komputer, saya suka tentang teknologi gitu ya. Jadi saya gabungkan akuntansi dengan teknologi. Jatuhnya tadi saya akhirnya pas waktu di perusahaan logistik itu saya di challenge gitu ya. Saya dapat challenge gitu. Gimana ya cara mengintegrasikan data-data yang sebanyak ini ya? Data mulai satu pabrik dengan pabrik yang lain itu bisa terkoneksi. Kemudian investor itu bisa melihat gitu, terpampang di depan laptop gitu, mereka bisa melihat kemajuan dari perusahaan itu misalkan hari ini untung berapa sih? Di challenge saya betul-betul di challenge ini berpikir keras sekali gitu ya. Jadi karena waktu itu sistem mereka masih tradisional gitu ya. Nah, teman-teman pasti akan nemui banyak hal seperti ini ketika ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang tradisional, misalkan sistemnya tapi kelihatannya wah title-nya perusahaannya gede gitu, tapi kadang-kadang dalamnya masih tradisional gitu, masih belum tentu itu menggunakan sistem yang sangat canggih gitu, enggak begitu. Bahkan waktu itu di situ di challenge bahwa gimana cara menggabungkan antara sistem A dan sistem B dengan sistem C dan sistem yang ada di dalamnya itu semua digabung menjadi satu dalam satu program gitu ya, dalam satu program. Ya, kita pakai Sun System kalau nggak salah waktu itu, pakai Sun System. Itu juga program accounting ya, end to end-nya. Nah, akuntan diminta untuk duduk di sana, teman-teman, bersama dengan IT. Ya, bersama dengan IT duduk di sana, kemudian apa yang dibahas? Yang dibahas adalah bagaimana melihat struktur program, bagaimana melihat alur program, alur dari alur dari perusahaan ini tuh seperti apa sih di dalamnya. Nah, ini lihat alur ini ruwet ya. Ini ruwet. Jadi ini butuh satu keahlian juga, teman-teman. Butuh keahlian juga. Jadi ditambahkan. Jadi itu yang menjadi skill khusus dari saya waktu itu yang dilihat ya, karena dilihat skill khususnya di sana. Jadi saya ditempatkan di sana, kemudian bagaimana mengintegrasikan semua dari programmer sekian banyak programmer di situ digabungkan dengan programmer dari luar. Kita ngambil dari India waktu itu. Kita ngambil dari India. Nah, ini pola pikir sama pola kan berbeda ya. Tentu programmer satu dan programmer lain itu punya hal yang berbeda gitu ya, yang mereka terapkan gitu. Nah, apa yang ditemukan di sana adalah hasil ending dari hasil program mereka itu harus bertemu, saling bertemu dengan link dengan yang lain. Itu yang sangat susah sekali, dan itu dibutuhkan seorang akuntan di sana, duduk di sana untuk bisa ngelihat bener nggak sih kalau saya bikin program ini nanti ini yang dibutuhkan oleh manajemen misalkan. Nah, ini kan yang bisa melingkan ini kan akuntan kebutuhannya. Oke, nanti yang ingin dilihat oleh investor dan oleh BUD itu adalah laporan ini. Gimana munculnya? Bagaimana cara mengeksekusinya? Nah, ini yang dibutuhkan akuntan sekarang, teman-teman. Santai aja ya. Keren, Mas. Kok kayaknya diem semua. Yeah. Diem ini apa artinya? Waduh, ini saya salah masuk ini kayaknya. Waduh, masa semester 5 baru mikir salah masuk, susah Mas kayaknya. Betul. Ini saya cuma sharing aja karena memang ya saya juga masih connect dengan teman industri sekarang. Jadi accounting gimana nih? Terutama di perusahaan saya yang terakhir sebelumnya itu ya bilang, waduh akuntansinya cuma sudah berapa orang nih yang tinggal gitu. Semuanya udah pakai komputerisasi semua ya. Terus gimana tuh? Nah, apakah itu kita berpikir akuntansi akan kehilangan pekerjaan? Tentu tidak, teman-teman. Makanya teman-teman temukan kekhasan dari diri masing-masing. Jadi saya ini suka apa sih? Saya kuliah akuntansi.
Tapi kekhasan saya ini apa gitu? Saya itu condong kemana sih ya gitu. Nah, itu yang teman-teman fokuskan ke sana. Dimaksimalkan di sana. Jadi nanti pas keluar itu teman-teman dilihat skill-nya di sana. Apakah melihat nilai? Ya jelas. Pasti perusahaan itu lihat nilai ya. Maksudnya pasti IPK-nya itu yang dilihat pertama gitu. Dan kampusnya. Tapi yang selanjutnya adalah tesnya adalah lebih banyak ke skill-nya apa yang dimiliki. Mungkin itu. Nah, itu mungkin ya. Mungkin. Oke, Mas. Nah. Oke, itu mungkin teman-teman. Oh ya, ini ada Mbak Keisha juga di sini. Ini tetap sampai jam 8.45 atau bagaimana, Mbak? Sih, iya. Tapi ini kayaknya di tempat lain kan aku udah bisa jalan ya. Mereka masih ya ngobrol aja sih. Oh ya. Oke. Oke, siap deh. Oke. Bagaimana Keisha dan Dea? Apakah mungkin ada gambaran nih? Mungkin bisa sharing ke saya juga sama Kak Ardian gitu ya. Pengalaman kalian kuliah bagaimana nih? Masa grogi loh Keisha sama Dea. Tapi kalau Keisha ini diem ya orangnya ya. Oh diem ya. Tapi apa namanya? Aku Iya. Kamu ini ya dia remaja toh. Dia dulu pengurus remaja. Oh. Iya Mbak. Bendara gitu ya. Jadi memang dari dulu suka itu uang ya. Suka hitung-hitungan. Kalau pegang uang saya juga suka, Mbak. Oh iya. Pegangnya, ngitungnya enggak. Apalagi dipegangin uang saku ya. Wah, iya. Mau sharing mungkin, Keisha? Sering kan waktu kuliah dulu, dosen sama cutting tuh kayak nyaranin gitu loh buat coba masuk Big Four atau magang di Big Four gitu. Menurut Mas Yopi, apa sih yang bikin Big Four tuh, lulusan Big Four tuh beda gitu loh sama KAP yang lain. Terus kayak mungkin bisa bagi tips buat masuk Big Four ya apa? Nah kebetulan saya juga selain kerja di industri itu saya juga separuh-separuh di konsultan ya. Jadi separuh-separuh kaki di konsultan, separuh di ini ya. Tadi nggak saya ceritakan di sana karena itu sifatnya sampingan. Nah, apa yang menarik ketika orang-orang bilang lulusan Big Four ya. Nah, yang mereka dapat pada saat mereka kerja di Big Four itu adalah satu. Seperti ini teknisnya cara kerjanya. Jadi teman-teman dianggap sudah mampu di dalam akuntansi. Di awal itu pengetahuan dasar itu dianggap sudah mampu. Yang selanjutnya adalah teman-teman dicemplungin langsung ke dalam satu masalah. Nah, ini sebenarnya kelihatan jahat ya. Wih, kok begitu ya? Karena saya juga pernah ngerasain begitu gitu di awal-awal setelah lulus itu. Ya, dicemplungin tuh ke masalah teman-teman. Nah, di sana ternyata begini. Ada satu konsep psikologisnya ya, yang dampak psikologis ketika orang itu sudah dimasukkan ke dalam permasalahan. Gimana responnya? Dia mencari sendiri. Jadi istilahnya kalau mau dicemplungkan ke medan perang itu dia nyari senjatanya sendiri, dia nyari pelurunya, terus dia nembak sasarannya kan gitu. Seperti apa? Nah, memang di challenge seperti itu. Jadi di challenge dikasih kerjaan itu yang kelihatannya wah nggak manusiawi nih gitu ya pekerjaannya, tiba-tiba terutama di Big Four ya, perusahaan Big Four ini ya sampai nggak bisa tidur, sampai nggak pernah tidur lah ceritanya gitu. Di pekerjaannya itu gila gitu. Tapi apa yang mereka dapat di sana adalah satu pengalaman penting adalah mereka bisa menemukan mengerut suatu akar permasalahan dari contoh satu perusahaan, dikasih tangan satu perusahaan gitu ya. Mereka mencari siang dan malam gitu sampai nggak ada waktu istirahat. Jadi melihat laporan keuangan, data-data itu dengan sangat detail sekali. Ya. Kalaupun ada salah nih ya, wah ini langsung ini supervisornya ini udah kayak singa betina
Saya pernah ngalamin begitu. Terus sampai pagi ya. Jadi harus benar, harus sesuai, harus kamu cocokkan dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, pengalaman ini yang kemudian mereka punya konsep kinerja yang benar gitu di bidang akuntansi. Yang didapat itu ini karena keras didikannya. Saya pun pernah ngerasain nggak pernah bisa tidur, keras banget didikannya. Bayangkan begini ya, kita mengaudit hotel gitu, audit hotel waktu itu di di Solo, berangkat nih, gembolannya apa itu buku-buku sama apa gembolan laptop sama apa itu kerdus-kerdus gitu ya. Kita bawa ke sana, kita datang ke sana, terus kita datang ke sana apa yang dilakukan oleh akuntan di sini. Dimintakan untuk mengaudit laporan keuangan dan berkas-berkasnya dalam waktu 2 hari itu untuk kurun waktu 2 tahun. Bisa dibayangkan, jadi kita masuk ruangan di situ, challenge-nya adalah Anda harus tidak tidur gitu ya. Jadi selama 2 hari itu menyelesaikan kertas-kertas tumpukan itu kita meneliti satu-satu. Ini ada yang salah enggak, ada yang ini enggak. Nah, pengalaman ini yang membuat orang ketika nanti lulus dari sana ya, dari Big Four ini keluar gitu ya, pekerjaan yang di luar itu di industri itu tidak seberat itu, challenge-nya tidak seberat itu, dan mereka langsung kenceng pasti ya, secara analisis, thinking mereka dapat, kemudian secara cara bekerja yang praktis dan benar mereka dapat. Nggak kayak orang baru ya, baru lulus terus kerja gitu ya, terus kerja di bidang akuntansi, dia duduk gini, ngapain Pak? Oh ini kamu ini dulu gitu, ini kamu disodori ini dulu. Tapi sudah pikirannya berbeda ya kalau orang sudah di Big Four, duduk langsung lihat poinnya adalah mana Pak laporan keuangan gitu ya. Saya bisa baca laporan keuangan di sini, kemudian saya bisa ngerut apa sih masalahnya di perusahaan ini. Langsung seperti itu. Nah biasanya dipegangi, biasanya hasil lulusan dari Big Four ini biasanya kalau enggak awal start tuh supervisor dulu, kemudian langsung larinya ke manajer itu kencang, cepat gitu, set itu sudah cepat, mereka udah nyampe. Orang-orang butuh waktu puluhan tahun jadi manajer, di sini cuma set gitu aja udah langsung cepat gitu. Itu yang jadi perbedaan kenapa setelah lulus di Big Four itu selalu tipsnya ya ngikutin aja apa yang kalau misalkan kita nanti masuk ke salah satu Big Four itu nurut aja apa yang mereka suruh, dilahap aja nanti. Kalau sudah dilahap kita keluar, kita jadi pemenang. Itu memang betul, teman-teman. Berbeda, akan berbeda, teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Keisha ya. Gimana dari Keisha, mungkin ada feedback atau udah menjawab? Cukup udah jawab. Oke. Nah ini Dea nih sekarang nih kita adem ayem ya Dea. Gimana nih kalau Dea nih? Ini sih mungkin salah satu concern-nya Dea sekarang itu gimana caranya biar aku tuh tahu kalau passionku tuh di sini gitu kan. Tadi kan Mas Yoga juga awal-awal bilang kalau sempat di forensic accounting juga. Nah itu gimana caranya biar kayak bidangku tuh kayaknya di sini gitu. Karena jujur aja sekarang udah tahun depan udah mau skripsi gitu kan. Jadi lagi bingung-bingungnya gitu mau ngapain ke depannya. Baik, pertanyaan bagus ya dari Keisha, jadi bagus, ini juga Dea jadi bagus. Berarti Dea umur berapa nih sekarang berarti? 21? Iya, 20 ya. Teman-teman masih muda, mumpung belum lulus ya, cobain satu-satu. Kalau ingin tahu mana yang cocok buat teman-teman. Jujur saya bilang, saya dulu malah berpikir saya terlambat gitu. Saya terlambat mencobanya. Saya setelah lulus itu baru belum lulus sih, masih skripsi sih. Saya udah kerja sih memang. Kerja di BI itu sebelum saya lulus sebetulnya. Saya masuk ke sana. Tapi itu pun saya merasa telat gitu ya. Artinya ternyata kita kalau menemukan itu supaya waktu kita efektif ya. Kita pengen menemukan di satu titik, kemudian kita fokus di sana, kemudian jadi expert di sana. Itu
waktu itu saya berpikir, wah ini harusnya saya sebelumnya udah saya coba-coba nih. Entah saya misalkan gabung sama dosen gitu ya. Itu misalkan gabung sama project sama dosen, atau saya gabung project sama perusahaan kan. Perusahaan kan ada yang suka menerima anak-anak gitu ya, mahasiswa yang kadang-kadang masih kuliah mereka sambil kerja. It time ya, cari satu pengalaman aja. Jadi digali satu-satu. Jadi saya nyoba di bidang ini gitu. Saya nyoba di bidang ini, saya cari gitu. Di perusahaan ini saya coba. Jadi misalkan entah itu sifatnya magang atau sifatnya itu mungkin project gitu ya. Cari-cari aja teman-teman. Cari peluang di sana. Di bidang masing-masing yang berbeda-beda. Tapi itu inline dengan kuliah teman-teman ya. Jadi accounting gitu ya. Jadi accounting itu banyak, saya tadi kasih tahu ada macam-macam gitu. Teman-teman bisa masuk di bidang itu. Nanti baru bisa merasakan. Misalkan kita kurang lebih mungkin nggak sampai setahun saya nyoba bidang ini. Oh, rasanya seperti ini. Nanti bidang ini. Oh, rasanya seperti ini. Terus experience ini membentuk teman-teman untuk bisa memilih. Ternyata saya itu orangnya suka di bidang ini gitu. Sekarang waktu kemarin pekerjaannya di bidang ini saya ada feel sesuatu yang menarik gitu ya. Semangat gitu buat saya. Nah, jangan dianggap remeh. Berarti memang itu yang menjadi passion teman-teman. Nah, kalau misalkan nunggu lulus terus gitu nanti kadang-kadang ada orang itu, saya tak bekerja di sini di satu tempat dapat satu gitu ya, dapat satu ditekuni sampai 10 tahun gitu ya. Nah, ini juga penting ya teman-teman buat karena masih muda. 10 tahun gitu, nggak pernah pindah gitu kan. Nah, satu hal yang menjadi kekurangan kalau kayak gini, mereka tidak bisa merasakan hal lain yang mungkin mereka itu sebenarnya expert di bidang yang lain gitu loh. Tapi dipaksakan di sini 10 tahun bekerja akhirnya buang-buang waktu. Padahal teman-teman bisa berhasil di bidang sama-sama akuntansi, tapi mungkin contoh di mix, mungkin perusahaan lain saya lebih bisa berkembang. Atau mungkin di bidang akuntansi manajemen saya lebih berkembang di sana. Bukan di tax misalkan, tapi teman-teman maksakan di tax sampai 10 tahun. Nah, ini kan sayang. Jadi maksudnya berikanlah waktu di setting ya, mulai dari sekarang misalkan kalau udah lulus nih, teman-teman misalkan, saya mungkin pengalaman setahun aja nih di bidang ini, setahun aja di bidang ini, setahun di bidang ini. Jadi nanti kira-kira mungkin di 5 tahun itu saya sudah bisa memilih, saya merasakan passion di bidang akuntansi yang mana. Nah, saya pun pernah mengalami hal itu, teman-teman. Jadi itu dialami oleh semua mahasiswa. Pas lulus itu, sebelum lulus sih, saya masih skripsi. Itu saya udah kerja di BI kan. Saya coba belajar tentang perbankan. Memang tujuan saya harus tahu nih perbankan ini sistem kerjanya kayak gimana. Terus saya juga nyambi-nyambi juga dengan konsultan ya. Tapi itu nggak full time. Saya hanya ingin mengambil gimana sih metode kerja seorang konsultan itu gimana dan view-nya kayak apa, dan saya harus bekerja yang benar itu kayak gimana secara konsultan. Itu yang saya ambil aja gitu. Ya, kemudian saya mencari-cari, jadi merasakan di bank itu tahu aliran perputaran dana itu harus gimana. Nanti suatu saat perusahaan itu selalu butuh bank, teman-teman. Jadi kalau kita tahu sistem kerjanya bank, nah kita jadi lebih mudah gitu loh. Jadi lebih tahu gitu. Nah, kemudian saya menemukan passion saya di audit forensik itu tadi. Di audit forensik itu, dan saya bukan mengaudit laporan keuangan aja, tapi mengaudit sistem juga akhirnya. Karena ternyata passion saya setelah ditelisik lagi, saya masuk ke dunia sistem ini jauh lebih menyenangkan buat saya gitu. Saya kayak merasa free aja kerja di bidang sistem itu, karena membaca sistem perusahaan itu secara holistik itu ternyata membuat saya jadi bahagia. Nggak tahu kenapa gitu. Dan itu membuahkan hasil itu, saya hanya cuman butuh waktu 3 bulan untuk akhirnya ketemu dengan BOD, melewati para manajer itu ya, melewati para manajer, melewati para GM, melewati para ini. Saya langsung masuk ke, jadi 3 bulan itu saya ketemu dengan vice president gitu ceritanya. Karena waktu itu setelah masuk saya kok dilihat, saya berbagi sesuatu dengan para GM ini, kok ini sesuatu kok bisa menemukan ini ya gitu ya. Kok bisa ketemu
3 ini banyak sini dan itu yang betul. Nah, kemudian saya ditarik ke Jakarta untuk bertemu dengan investor dan BOD. Akhirnya di situ saya jadi koordinatornya. Jadi laporan para manajer, JM dan apa namanya direktur itu larinya nanti ke tempat saya semua, bayangkan. Jadi itu adalah data-data penting kan sebenarnya, data-data yang sangat penting dan itu rahasia. Tapi di sini saya pegang gitu, saya pegang seorang diri ceritanya. Saya pegang seorang karena saya dianggap mampu mengelola big data tadi, yang mengelola data segitu banyak gitu ya. Dan apa namanya? Yang pasti ya spesifikasi komputer juga harus mumpuni juga. Waktu itu saya juga akhirnya mau gak mau invest lah, beli laptop yang lebih gede, lebih keren gitu ya, lebih kuat gitu untuk mengatasi masalah big data itu. Karena saya daily gitu ya. Jadi membuat sistem, kemudian saya ngajak gandeng programmer untuk saya dibuatkan sistem seperti ini nanti supaya yang muncul di tempat saya nanti seperti ini. Ya mereka yang kerja, saya kerja. Mereka yang kerja, bukan kita yang kerja. Mereka yang kerja, tapi kita konsep aja, menaruh konsep itu di programmer, menaruh sistem itu di bagian operasional gitu ya. Terus kemudian kita melihat, menggabungkan aja semua sampai kemudian kita menemukan, oh ini harusnya seperti ini, seperti ini. Nah, itulah yang akhirnya kita dipakai teman-teman. Nah, ini tips aja kalau ingin teman-teman cepet gitu ya, cepet larinya kenceng daripada yang lain. Temukan diri teman-teman itu di bidang mana. Coba aja selama masih muda, masuk sini setahun. Kasih batas waktu diri teman-teman untuk mencoba. Misalkan saya butuh waktu 3 tahun untuk saya bisa nanti tahu diri saya ini posisinya ingin di bidang apa. Akuntansi yang mana yang saya kasih waktu aja, deadline 2 tahun atau 3 tahun. Setelah itu teman-teman mulai start untuk mengembangkan diri, entah itu profesinya ditambah dan lain sebagainya, profesi ditingkatkan, ikut sertifikasi dan lain sebagainya. Ya saya jamin ya, ketika sertifikasi itu ada, teman-teman, terus skillnya teman-teman ada, ya, teman-teman nggak mungkin diterima di perusahaan yang biasa-biasa. Ambil langsung perusahaan yang skalanya sudah internasional. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau sudah dapat mengantongi sertifikasi ini, gitu ya, dan skillnya sudah ada, jangan nanggung. Artinya kalau sudah, saya sudah istilahnya sudah yakin mantep di bidang ini, sudah dapat sertifikasi, langsung aja tembak perusahaan-perusahaan yang tinggi, yang sudah tingkatannya jauh lebih tinggi. Itu akan lebih terchallenge, gajinya juga tinggi ya, teman-teman juga difasilitasi ya. Wah, semuanya pendidikan juga pasti ditambah. Loh, ada perusahaan yang memberikan nanti ketika dia anak ini luar biasa ya gitu. Kayaknya perlu ditingkatkan skillnya gitu. Ditambahnya diminta kuliah lagi teman-teman. Jadi itu sih. Nah, ini kayaknya mungkin waktunya habis ya. Kita mungkin kalau sayang sekali ini waktunya. Jadi sebelum kembali ke main room ya teman-teman, aku mau tanya sih ke Kesia sama Dea, kira-kira butuh waktu tambahan nggak? Mungkin ada pertanyaan, ada kita ini rencananya mau kembali ke main room dulu buat penutupan. Cuma kalau butuh sesi tambahan nggak apa-apa. Nanti ada sesi tambahan setelah penutupan buat tanya-tanya lebih terkait akuntansi ini. Gimana dari teman-teman? Mungkin ya ada yang mau ditanyain. Gimana? Masih ada sih. Oh ya, oke. Kalau aku ada, kalau Kesia gimana lagi? Aku udah sih kalau aku. Oke. Tapi Kesia kalau ada session lagi mau ikut lagi atau gimana mungkin? Monggo, kalau misalnya dari teman-teman KPPM ada lagi. Oke, sip. Ini kita lanjutin langsung kok habis doa penutupan, nanti ada waktu tambahan gitu aja. Oke, kalau gitu. Aku ingetin juga buat teman-teman cek grup WhatsApp-nya, ada link absensi ya kalau mungkin belum ngisi. Ya, kita mungkin bisa langsung pindah ke
Zoom utama ya. Iya, kita kembali ke Zoom utama, nanti kembali ke breakout room lagi. Oke, terima kasih Mas Yopi. Ya, terima kasih Mas Yopi. Terima kasih Mas Yopi. Ya, Mas Ardian. Ada yang mahasiswa, ada yang keluarganya juga. Kalau nggak salah, dia yang mau nambahin sesuatu nih kayaknya nih. Ayo dia. Sebenarnya mau tanya aja sih kan apa? Bentar Mas, lupa tadi mau nanya apa. Oh iya, nggak apa-apa. Ingat-ingat dulu pelan-pelan. Nggak usah buru-buru. Kita nggak kemana-mana. Oke. Tadi kan kita harus nyoba dulu apa yang sekiranya passion kita tuh apa aja. Terus Mas Yopi pernah nggak ketika nyoba sesuatu terus kayak ngerasa apa jadi insecure gitu karena kayak kok yang lainnya lebih oke daripada aku, kok lainnya lebih, karena aku pribadi itu merupakan salah satu yang nge-stop aku untuk berkembang gitu. Jadi untuk nyoba-nyoba tuh jadi kayak ntar aku jadi kayak gini kayak gitu. Nah, oke. Baik, itu wajar. Perasaan seperti itu juga pernah saya alami gitu ya. Pernah alami ketika sudah masuk, saya udah milih, sudah masuk nyemplung gitu, terus tiba-tiba kok saya kurang kalah misalkan dengan yang lain gitu ya, kok kurang. Nah, tapi di saat itu saya pun pernah mengalami sempat ya apa ya istilahnya kayak udahlah saya coba cari yang lain gitu kan ya. Nah, ada satu rekan saya yang sudah senior waktu itu. Untungnya saya banyak network dengan orang-orang yang lebih tua dari saya. Jadi saya waktu itu baru lulus, tapi teman saya itu adalah orang yang sudah lama di bidang ini gitu ya, sudah punya pengalaman expert. Jadi itu yang network itu yang saya gunakan untuk sharing-sharing supaya saya jadi kuat lagi. Ternyata apa yang mereka bilang adalah gini, loh justru kamu kalau insecure itu artinya adalah kalahkan itu, gitu. Sebelum kamu jangan menyerah dulu, kalahkan dulu. Jadi challenge itu akan kamu temui di bidang-bidang yang lain nanti. Jadi kalau misalkan kamu nyemplung mengalami hal insecure itu, kemudian kamu pindah, kamu akan ketemu dengan insecure lagi, Caranya adalah kalahkan rasa insecure-mu itu dengan cara menguasai bidang ini. Ketika masuk, kita mesti cari core-nya di mana. Kayak mengalahkan diri kita sendiri gitu loh. Jadi saya harus bisa kayak mereka atau bisa lebih kayak mereka. Caranya gimana? Nah, itu rahasia kita sendiri gimana cara menyelesaikannya. Misalkan kita tadi ya cari apa namanya, kalau kita mau berperang gitu ya di medan perang, kita cari senjatanya, kita cari pelurunya itu dengan cara mandiri gitu. Banyak belajar, buka buku. Jadi buka buku lagi nih. Udah kerja, wah ini gimana ya caranya? Kok mereka bisa gitu? Terus belajar buku psikologi. Gimana ya caranya kita bisa paling tidak bisa sama dengan mereka. Nah, kita selesaikan tantangan pertama dulu. Kita sudah coba satu, kita merasa insecure-nya. Kita harus kalahkan dulu insecure-nya ini di kenapa, why. Kita pelajari. Misalkan, ternyata tantangannya adalah saya kurang ini. Saya harus nambahi ini. Nah, itu teman-teman bangun diri sendiri, bangun dari insecure-nya itu dibangun. Jadi ditambahkan. Nah, kemudian kita coba lagi. Akhirnya nanti pasti akan ada perubahan, teman-teman. Pasti akan bertumbuh. Nggak ada ceritanya kalau kita takut, insecure, kita udah berusaha, kita udah dapetin permasalahan ini, udah kita solve menurut sendiri, tanya terus tetap seperti itu terus lamanya, nggak mungkin. Pasti kita akan timbul rasa berani, kita timbul rasa yakin dan percaya diri. Itu bertahap. Nah, ini tergantung teman-teman cepat atau tidaknya ini menemukan apa sih yang dari celah dari diri sendiri itu yang perlu kita tambah sehingga bisa menyelesaikan tantangan itu. Kalau sudah selesai, klik ya selesai. Misalkan
cepet nih setahun misalnya. Setahun saya udah bisa ngalahin teman-teman, paling tidak salah satu dari teman itu aku bisa samain lah gitu ya. Dan aku dapat apresiasi dari sana gitu ya. Nah, jadi itulah momen teman-teman boleh leave dari lingkungan itu. Jadi cukup tahu aja gitu ya, tapi teman-teman sudah mengalahkan. Baru teman-teman cari yang bidang lain. Nah, apa sih manfaatnya saya bercerita? Kenapa harus dikalahkan dulu insecure-nya? Karena begini teman-teman, ada tipe orang yang seperti ini. Saya pernah punya saudara ini ya, saudara bukan kandung tapi saudara sepupu. Dia itu sukanya coba ini, nabrak sedikit terus keluar, nabrak sedikit pindah lagi, nabrak sedikit pindah lagi. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan pengalaman apa-apa. Skillnya nggak dapat, pengalaman nggak dapat semuanya. Akhirnya apa teman-teman? Ini kan tahun berjalan ya, jadi waktu berjalan gitu. Usia bertambah. Ketika usia bertambah, terus kemudian dia mau apply lagi. Perusahaan itu melihat tuh kok, usianya udah cukup, misalkan 35, misalkan usia 35. Tapi dia ini nggak ada skill apa di sana. Apa ya, dia misalkan ya, dia nggak kasih target buat diri sendiri. Misalkan cukup 3 tahun saya coba-coba misalkan. Nanti terus setelah itu saya baru langsung fokus ke bidang itu. Nah, 3 tahun, 2 tahun paling nggak itu kalau sudah teman-teman sudah memilih salah satu itu mendalami itu paling nggak 2 tahun bekerja di sana. Ini di luar coba-coba tadi ya. Nah, 2 tahun bekerja itu baru teman-teman dapat nih feel-nya. Skill-nya teman-teman pasti dapat, kan bisa merasakan kepercayaan dirinya itu nambah. Nanti kalau sudah 2 tahun teman-teman pengen mencari yang lebih lagi, itu cari yang lebih kolam yang lebih tinggi lagi. Kolam yang lebih tinggi lagi, naik lagi. Nah, itu terchallenge lagi, terus terchallenge sampai teman-teman mengalahkan challenge-nya. Nah, orang seperti ini nanti ketika sudah sampai di umur usia yang matang, itu orang itu kalau melihat CV-nya itu langsung, oh, ini skill-nya banyak nih gitu ya. Bekerja 2 tahun, minimal 2 tahun gitu ya. Itu sudah bagus. Di luar yang coba-coba tadi. Nah, kalau sepupu saya ini, dia cuman tidak menggali potensi dirinya sendiri. Jadi coba ini, nabrak sedikit, nggak dia pahami apa yang buat dia nabrak. Terus mencari cara untuk melewati ini gimana, itu nggak dicari. Jadi nabrak, insecure kan, semuanya wajar mengalami hal seperti itu. Aduh gimana ya, aku nggak mampu ya ini ya. Tapi nggak dipelajari. Pindah, belok ke tempat lain, coba lagi. Nemu lagi, nabrak lagi, belok lagi. Akhirnya dia kebanyakan belokan gitu ya, tapi nggak dicari ini apa sih, nggak dilompati. Nah, ini yang akan menjadi permasalahan. Jadi mesti harus dilompati dulu, setelah itu baru teman-teman cari yang lain. Ketemu nabrak, dilompati. Harus berusaha untuk melompati dulu, baru kemudian mencari. Nah, itu akan skill-nya akan mendapatkan feel-nya. Oh, saya tahu kemampuan saya itu di bidang ini. Karena saya sudah melalui semua, tapi saya lebih serak yang ini gitu. Nah, itu baru fokus. Tes 2 tahun minimal lah, 2 tahun itu di perusahaan itu teman-teman sudah oke gitu ya. Jadi jangan ditinggal, maksudnya harus digali ya. Insecure-nya itu kenapa gitu. Jadi nggak yang dilewati gitu saja, enggak. Kalau saya tipenya seperti itu, saya akan cari tahu. Saya yakin mesti jadi expert dia kalau sudah seperti itu, nanti dilewati itu saya yakin bisa expert gitu ya. Tipsnya mungkin itu aja. Jadi ya, nah masih muda teman-teman itu masih muda itu punya satu kelebihan ya, artinya jiwa muda itu, percaya saya, tidak mudah menyerah. Itu ada di diri teman-teman semua. Beda kalau usianya udah 35 nih, nyoba-nyoba lagi, itu sudah nggak ini, sudah nggak apa ya, sudah nggak mampu lah, itu istilahnya kayak sudah nggak menarik lagi gitu, karena banyak
banyak tuntutan ekonomi dan lain sebagainya, udah takut mau nyoba-nyoba. Tapi masih muda ini tenaganya itu masih oke gitu, untuk berpikir, untuk menata. Nah, harapan saya kalau kita diskusi ini, pertanyaan Keisha dan Dea ini saling berkaitan. Salah satu tipsnya adalah tadi ini kan ya, saya gabungkan ya. Yang pasti tipsnya adalah jalani apa yang sudah teman-teman ambil gitu ya. Langkah pertama, start awal. Kemudian pahami permasalahan yang ada, yang timbul. Dan sebisa mungkin dilewati dulu. Untuk menambah pengalaman jam terbang, lewati dulu. Dilewati kalau kita bisa melewati itu berarti skill-nya itu ada sesuatu yang nempel di diri kita tanpa sadar. Nah, itu dijalani terus. Terus kemudian nanti mencari pengalaman lagi, coba di bidang lain lagi, kemudian menemui permasalahan. Teman-teman lebih kaya dengan banyak masalah itu, akhirnya banyak skill yang nempel di diri teman-teman tanpa teman-teman sadari. Seperti contoh, komunikasi skill itu akan dengan sendirinya itu masuk dengan nempel. Gitu. Kemudian networking, skill network, mencari network ini juga akan nempel. Karena ya timbul karena kebutuhan. Bukan karena saya disuruh atasan, ayo kamu cepat belajar sana. Enggak, bukan. Ayo kamu cepat, enggak. Tapi diri sendiri itu langsung akan muncul dengan sendirinya. Saya harus ngapain? Gitu. Saya harus mencari jalan keluar. Saya harus cari jalan keluar untuk diri saya sendiri. Kebanyakan enggak banyak orang seperti itu. Tidak banyak orang yang berpikir seperti itu. Mereka berpikir ya sudahlah, terserahlah nanti yang jalani ya gimana lah, sudahlah. Nah seperti itu loh, itu kan nggak seperti itu ya kan, nggak seperti itu. Ya mungkin itu sih dia, mungkin bisa jawab ya, mungkin bisa menjawab pertanyaannya gitu. Oke, sip. Terima kasih Mas Yopi. Gimana dari teman-teman, merasa terjawab atau mungkin ada feedback, ada apa gitu? Monggo. Mungkin ada satu terakhir pertanyaan lagi ya. Boleh. Tantangan terbesarnya Mas Yopi waktu masa-masa mau lulus atau kayak fresh graduate itu apa? Tantangan terbesar saya. Tantangan terbesar saya waktu lulus itu adalah waktu mau lulus, berarti belum lulus ya? Dua-duanya. Waktu sebelum lulus adalah saya kalau belum lulus nih, nanti saya tidak akan bisa mencari pekerjaan sana sini, karena kan masih belum dapat keluar kan ijazahnya kan. Jadi yang dibutuhin kan ijazahnya gitu. Walaupun sebenarnya waktu itu pakai transkrip bisa sih. Saya nggak tahu kalau sekarang ini pakai transkrip aja itu udah bisa kerja atau tidak. Nah, itu tantangan terbesarnya. Pokoknya yang penting saya harus lulus tepat waktu. Jadi waktu itu 3,5 tahun saya lulus gitu ya, nggak perlu lama-lama. Dan kejar IPK itu kan tantangan saya itu. Jadi intinya saya pokoknya keluar cepat dari universitas, kemudian IPK saya standar lah ya, 3 ke atas gitu standar aja. Nah, kemudian skillnya ini saya juga penuhi. Tantangan terbesar itu saya ngumpulin itu. Karena waktu itu saya tahu di rekan-rekan yang senior, teman-teman saya yang senior yang sudah masuk duluan itu, saya tanya dulu, spesifikasinya orang accounting itu apa sih kalau kerja gitu? Oh, ini yang kamu harus tahu tentang konsep akuntansi dasar itu harus tahu dulu gitu, harus paham lah di situ. Oke. Terus apa lagi? Nah, yang kedua adalah analisis ya, analisis laporan keuangan waktu itu jadi challenge waktu itu. Oke, berarti saya belajar menganalisa nih, banyak sana sini, terus kadang-kadang sama dosen juga saya tanya, Pak, gimana sih? Nah, itu challenge-nya harus mampu itu dulu saya pikir waktu itu lulus waktu itu. Waktu di zaman itu ya tahun 2002. Ya tahun 2002 itu. S1 saya lulus itu saya harus kayak gitu. Nah, tentu sekarang berbeda ya. Kalau challenge saya dulu, tantangan saya sebelum itu ya itu saya harus melewati kelulusan itu dulu.
dengan sukses dulu. Setelah itu baru saya fokus ke bidang yang lain gitu, meraih yang lain gitu. Nah, kalau yang sudah lulus, tantangan terbesar saya itu adalah diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Jadi mostly tantangan pekerjaan itu saya waktu itu nggak tahu ya, mungkin saya lepas aja semua, saya ambil aja semua. Tantangan itu saya makan semua gitu. Saya mungkin tipenya orang yang apa ya, orangnya diem, tapi kalau ada tantangan saya makan gitu. Saya makan, saya nggak peduli diri saya nanti mungkin sakit masuk rumah sakit, saya nggak peduli. Pokoknya saya ambil dulu tantangan itu. Nah, tantangan terbesar itu ternyata diri saya sendiri gitu. Pada saat saya lulus itu secara apa ya, yang soft skill-nya itu kadang kita kan berasa bahwa saya sudah paling pinter gitu kan, saya sudah paling bisa. Tapi ternyata setelah masuk ke bidang saya merasa nol dan saya merasa waduh gimana nih gitu, gimana nih, kayak saya harus mengalahkan diri saya sendiri. Kamu harus mulai belajar dari bawah. Apa yang kamu dapat di kampus itu ya ini mohon maaf teman-teman ya, saya bilang 1% aja. 1% saja. Nanti teman-teman bisa rasakan gitu ya. Kemampuan itu hanya 1% aja. Loh, 99%-nya apa? Ya apa yang kalian cari di luar kampus. Ternyata itu yang membawa skill teman-teman atau membuat teman-teman itu jadi sukses di kemudian hari. Karena saya ngalami gitu ya. Ternyata cara kayak misalkan project dengan dosen, project dengan teman di luar, apa itu ternyata membawa pengalaman jauh lebih besar menghadapi tantangan di dunia pekerjaan. Nah, waktu itu tantangan itu saya merasa diri saya mampu kan, wah saya mampu lagi. Ternyata begitu des pertama masuk itu kayak orang yang nggak tahu apa-apa, jujur. Ketika dunia industri masuk pertama itu saya berpikir terus ini kenapa ya kok saya belum ini ya, yaitu oke, saya merasa pertama pasti merasa wah ini saya rendah banget nih gitu. Padahal sudah belajar S1 lulus loh, mestinya kan harus sih kuat. Ternyata saya nggak boleh sombong. Pertama itu, ketika teman-teman udah lulus, jangan pernah sombong terhadap diri sendiri ya. Karena apa? Kalau kita sudah sombong, ilmu itu tidak akan nyantol. Misalkan ya, teman-teman ketemu dengan orang-orang yang pintar-pintar di luar sana, teman-teman yang sudah sukses di luar sana, ilmunya nggak akan masuk karena kita merasa kita mampu. Padahal kita enggak. Karena apa? Pengalaman tadi itu diserap dari banyak orang-orang di sekitar kita. Experience itu ternyata yang membangun kita jadi orang yang sangat berbeda. Kan kampus kita, pelajaran kita dapat nilai A, dapat nilai B, ternyata bukan itu. Saya baru menyadari, makanya ketika saya jadi dosen ini sekarang ini saya bilang ke teman anak-anak, kalian jangan nyari nilai, kalian dapat nilai A, itu jangan nilai yang kalian lihat gitu. Tapi kalian dapat skill apa di sana? Pembelajaran saya rubah. Pembelajaran nggak seperti zaman dulu saya kuliah, tapi saya rubah ke teman-teman bisa problem solving supaya skill teman-teman nambah gitu. Supaya skill yang lain itu nambah. Jadi bukan nilai. Nilai nanti saya pikir, nilai gampang nanti saya atur, saya bilang gitu. Yang penting kalian soft-nya itu dapat gitu. Saya ajak untuk diskusi, saya ajak untuk presentasi. Mereka kadang-kadang saya suruh presentasi di depan pihak luar gitu ya, supaya mereka terchallenge gitu, berani ngomong. Nah, mungkin itu ya tantangannya, kita mesti harus jadi orang yang rendah hati pada saat kita lulus, karena kita nothing. Pada saat lulus kita merasa mampu, tapi nothing, teman-teman. Ketika sudah ketemu dengan experience orang yang experience learning-nya tinggi, udah kita langsung kayak ciut gitu. Tapi ya disitulah kita langsung berpikir, oke, saya akan banyak belajar, saya akan banyak mendengar, saya akan banyak untuk melakukan sesuatu yang kurang lebih sama dengan orang-orang yang experience-nya oke di sana. Nah, ini akhirnya mengalahkan diri sendiri. Akhirnya kita melihat orang lain, kemudian mulai belajar untuk menekuni hal yang baru. Nah, saya menekuni dunia
IT itu justru setelah lulus itu. Dunia IT itu malah justru setelah lulus. Akhirnya suatu saat saya pasti butuh nih. IT dan akuntansi akan jadi satu nih. Saya mulai belajar tentang programming, saya kursus sendiri, kursus programming waktu itu. Kadang orang mikir, ngapain Pak akuntansi belajar programming? Loh, ini bukan suatu keharusan. Tetapi waktu itu kebetulan jiwa saya berpikir suatu saat, next someday, saya yakin akuntansi dan IT akan jadi satu. Dan itu benar, teman-teman. Dan itu benar, terbukti sekarang. Ketika di pekerjaan saya ditanyai, Bapak bisa apa? Saya bilang, saya pakai Python, Pak. Loh, kok Bapak bisa? Iya, Pak, saya bisa programming itu, saya bilang gitu. Terus, ya mereka, oke, Pak, berarti Bapak bisa konsep dasar pemrograman. Ya, saya tahu, Pak. Bapak jadi project manajernya untuk ini ya, untuk program yang baru ini ya, mau dipakai gitu. Akhirnya saya jadi project manager di situ. Gara-gara, ya itu tadi, saya nggak akan berpikir ya, itu 10 tahun ke belakang, 12 tahun ke belakang itu saya belajar programming itu nggak, ini saya pingin aja gitu. Ternyata berguna. Coba-coba. Terus teks juga, saya coba-coba. Teks itu belajar. Dan ternyata anak-anak, ya kita sama-sama belajar mulai dari nol sih. Teksnya konsultan itu ngapain sih? Ya simple aja, saya coba, caranya begini ya, caranya seperti ini ya. Oke, saya potret aja semua, kemudian terus saya pelajari lagi. Oh, harusnya gini ya. Oke, ternyata berguna pada saat saya masuk kantor pekerjaan itu. Kamu bisa pajak teks. Oh, Pak, saya memang sertifikasi memang belum, Pak, tapi saya bisa ngerjain. Dikasih pekerjaannya ya saya bisa ngerjain. Ya mungkin itu ya, teman-teman ya. Banyak hal yang coba-coba hal seperti itu. Wah, ini ada notif room mau ditutup ternyata, Mas. Mungkin iya. Ya, mungkin ada pesan-pesan ya, apakah apa titipan terakhir? Saya tidak ada sih, cuman ya semangat aja teman-teman, banyak mencoba. Ya, banyak mencoba hal di sekitar teman-teman itu apa. Banyak coba aja. Pasti nanti membawa keberuntungan lah. Salah satu itu pasti akan nempel di teman-teman gitu ya. Oke, ini disuruh untuk live dari room ya. Iya, kalau gitu terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Yopi. Thank you semuanya. Sharing-sharing ya, kita bagi-bagi nama di sini. Kalau gitu dari panitia juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir. Terima kasih, selamat malam. Tadi udah ditutup lewat doa juga. Iya, selamat malam Keisha, Dea, dan Kak Ardian ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Yopi. Yopi. Terima kasih Mas Ardian. Thank you.